Nah, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, kamu pakai rumus aritmatika. Nah, rumusnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kembali ke soal, diketahui angka ketujuh dari deretan angka 45. Berarti diketahui suku ketujuh itu 45. Lalu selisih angkanya itu 7, selalu 7. Berarti bedanya minus 7. Lalu ditanya di soal, berapa nilai di urutan keempat? Berarti suku keempat berapa? Nah, jadi caranya, kamu cari dulu nilai suku pertama. Kita cari nilai A, suku pertama berapa? Dengan cara kita pakai suku ketujuh ini. Maka U7 sama dengan 45. U7 berapa kita masukin ke rumus, A ditambah N itu suku keberapa dia? Suku ketujuh ya. Lalu dikurangin 1, lalu dikali beda. Bedanya minus 7. 45 sama dengan 45. Lalu A ditambah 6 dikali minus 7 sama dengan 45. Lalu A dikurangin 42 sama dengan 45. A sama dengan 45 ditambah 42. A sama dengan 87. Jadi dapat nilai A. Lalu kita bisa masukkan suku keempat berapa? U4 sama dengan A ditambah 4 kurang 1 dikali B. Berarti U4 sama dengan A ditambah 3B. Kita udah tahu nilai A berapa? 87 ditambah 3 dikali beda minus 7. Maka U4 sama dengan 87 ditambah minus 21. Maka U4 sama dengan 66. Nah, jadi di soal ditanya panjang lintasan yang dilalui Denny. Nah, jadi Denny itu main sepeda. Nah, jari-jari roda sepedanya 42 cm. Nah, roda itu kan berbentuk lingkaran. Diketahui jari-jarinya itu 42 cm. Maka kita cari keliling rodanya atau keliling lingkarannya. Nah, rumus keliling lingkaran itu apa? 2πr. Nah, lalu kita masukin P itu 22/7 ya teman-teman. Itu tuh selalu sama 22/7. Lalu R-nya, jari-jarinya diketahui 42. Nah, kita bisa coret jadi 6. Maka 44 dikali 6 berapa ya? 44 kali 6, 6 kali 4 24, 6 kali 4 24, 264. Maka kelilingnya 264 cm. Lalu diketahui roda tersebut berputar 50 kali. Lalu kita kaliin aja 50 kali. Maka hasilnya 13.200 cm. Maka cm ke meter berapa? Dikurangin 100 kan? Maka hasilnya 132 meter. Jawabannya adalah B. Nah, soal seperti ini kelihatannya ribet banget kan teman-teman. Tapi kita bisa pakai cara yang lebih simpel. Nah, jadi ditanya di soal jarak kota A dan kota B yang terdekat itu kan. Sebenarnya itu berapa sih? Nah, jadi diketahui di soal itu ada rute perjalanan dengan menunjukkan arah mata angin, yaitu utara dan timur. Nah, seperti yang kita tahu, utara itu di atas, lalu timur di kanan. Oke, jadi diketahui itu kota A menuju timur 20 km. Nah, kita tulis di sini 20 km. Lalu ke utara 20 km. Kita tulis di sini 20 km ke utara. Lalu ke timur lagi 10 km. Kita tambahin aja di sini 10 km. Lalu ke utara lagi 10 km. Kita tambahin lagi di utara 10 km. Lalu dia belok lagi ke timur 10 km. Nah, tambah 10 km lagi. Nah, udah sampai gitu ke kota B. Jadi sebenarnya berapa? Kita jumlahin aja. Di utara itu ada 30 km dan timur ada 40 km jumlahnya. Nah, jadi jarak A kota B itu di sini. Nah, jadi ini seperti rumus Pythagoras ya teman-teman. Berarti AB kuadrat sama dengan U kuadrat ditambah T kuadrat. AB kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 900 ditambah 1600. AB sama dengan akar 2500. Maka jarak A ke kota B yaitu 50. Maka jawabannya adalah D. Nah, jadi diketahui di soal, sebuah perusahaan mengurangi jam kerja pegawainya dari 40 jam menjadi 36 jam per minggu. Tapi, tidak mengurangi gaji mereka. Ingat ya, ini clue yang penting, tanpa mengurangi gaji. Nah, jadi diketahui, pegawai tersebut digaji 90.000 per jam dulu. Nah, sekarang itu, gaji per jamnya itu berapa? Nah, jadi, karena tidak mengurangi gaji mereka, maka kita cari tahu total gaji mereka. Total gaji mereka dulu itu 40 jam dikali 90.000 kan. Oke, jadi dapatnya itu total gaji mereka itu 3.600.000. Nah, sekarang menjadi 36 jam per minggu. Nah, jadi kita bagiin aja 36. Biar kita tahu berapa per jam gaji mereka saat ini. Nah, kita coret, dapat deh hasilnya 100.000. Maka jawabannya adalah B.
Nah, jadi kita di sini pengen tahu gimana caranya kita agar dapat rata-rata 1/6 dengan penjumlahan setengah, sepertiga, dan pengurangan sesuatu. Nah, jadi kita pengen tahu nilai berapa yang harus dikurangin agar dapat rata-rata 1/6. Nah, jadi caranya pertama-tama kamu harus tahu rumus rata-rata, yaitu jumlah total per banyaknya angka yang kita masukin di rata-rata. Nah, jadi rata-ratanya itu ada 1/6 per jumlah rata-rata berarti setengah tambah sepertiga lalu dikurangin X, kita misalnya aja X ya, per N, banyaknya angka ada 3. Nah, kita kaliin aja ke atas, maka 3/6 sama dengan setengah ditambah sepertiga dikurangin X. 3/6 sama dengan, kita bisa samain penyebutnya, lalu kita kali silang, maka 3 ditambah 2 dikurangin X, maka X sama dengan 5/6 dikurangin 3/6, maka X sama dengan 2/6. Kita bisa sederhanakan, sama-sama bagi 2, maka hasilnya sepertiga. Jawabannya adalah A. Kita harus tahu dulu sifat eksponen atau sifat bilangan berpangkat. Misalkan A pangkat X kali A pangkat Y. Ini bilangan bawahnya ini sama-sama A. Kalau perkalian kayak gini, pangkatnya dijumlah. Jadi A pangkat X plus Y. Berarti ini 3,5 tambah M ya, karena udah sama-sama 17 ya. Jadi, ini 3,5 tambah M sama dengan 8 ya. Berarti ini sama dengan 8 ya. Oke. Nah, tinggal 3,5 ini pindah ruas ya. Pindah ruas ke sini jadi 8 kurang 3,5 karena pindah ruas kan jadi min ya, sehingga M-nya sama dengan 4,5. 4,5. Kalau koma kayak gini tambahin 0 ke belakangnya berapapun nggak masalah ya. Berarti yang tepat adalah yang D ya. Nah nih, untuk soal ini bisa kita kerjakan dengan cepat. Jadi gini, kita tebak aja dari opsi jawaban ini. Misalnya kita tebak volume kapasitas ember ini 18 liter ya. Tinggal kita ikutin aja informasi yang ada di soal ya. Awalnya sepertiga dari 18 berapa? 6 kan? Terus ditambahin 3 liter. Ditambahin 3 sama dengan berapa? 9. Nah, setelah ditambahin 3, hasilnya akan setengah dari kapasitasnya. Kan awalnya tadi kapasitasnya 18, kalau setengahnya dari 18, 9. Benar kan? Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 4/7 bagian kan 6 jam nih. Nah, kita cari dulu waktu yang dibutuhkan untuk mengisi satu bagian. Caranya dikali kebalikan dari pecahan ini ya, dikali 7/4. Karena ruas ini dikali 7/4, ruas yang ini juga harusnya dikali 7/4 ya. Coba lihat 4 kali 7, 7 kali 4 kan sama ya, 28 bagi 28 kan satu bagian ya. Tinggal yang ini nih, 6 kali 7 kan 42 dibagi 4 ini. Anggaplah 40 bagi 4, 10 kan. Karena 42 harusnya lebih dari 10 ya. Jadi 10 koma ya, untuk mengisi satu bagian. Tapi yang ditanya oleh soal waktu yang dibutuhkan untuk mengisinya setelah terisi 4/7 bagian selama 6 jam. Berarti selisihnya aja nih 10 koma dikurang 6 kan harusnya 4 koma ya yang ini. Jadi kita nggak perlu hitung persisnya 10 koma berapa ya. Kita hitung 6 pangkat 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 buah 6 pangkat 4. Jadi 6 kali 6 pangkat 4. 6 ini kan sebenarnya 6 pangkat 1 ya. Kalau bilangan pokoknya yang bawah ini sama, pangkatnya bisa dijumlahin ya. Jadi 6 pangkat 5 ya. Sama dengan, ini dinyatakan 2 kali A. 6 ini kita nyatakan 2 kali 3 ya, pangkat 5. Tinggal kita lihat A-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 5 ya. Tinggal 3 tambah 5, kan yang ditanya A tambah N ya. 3 tambah 5 kan 8 ya. Sehingga pilihan yang tepat yang D. Kan Bara lahir 1 Desember 84, kita misalkan di sini. Terus kita misalkan Farida lahir di sini ya, 1 Desember 98. Nah, berarti umur Bara saat Farida lahir di sini sejauh ini ya sama dengan 14 tahun ya. Kita misalkan tahun yang ditanya ini di sini ya, kita misalkan. Nah, berarti umur Farida saat di sini sama dengan panjang ini nih. Kita misalkan X ya. Nah, berarti umur Bara saat di sini sama dengan 14 tambah X ya, 14 tambah X. Tinggal kita ikutin informasi di soalnya bahwa umur Bara 3 kali umur Farida ya. Berarti 14 tambah X sama dengan 3X ya, karena umur Bara 3 kali umur Farida, ini umur Farida ya. X ini pindah ruas jadi 3X kurang X ya, kalau pindah ruas jadi min, sama dengan 2X ya di sini, 14 ya. Nah, berarti X-nya sama dengan 14 bagi 2, 7. Berarti 7 tahun nih umurnya Farida dari sini. Berarti tinggal ditambahin 7 nih, 98 tambah 7, 2005 ya. Sehingga pilihan yang tepat yang C.